Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, yakni di Masjid Allah Subhanahu wa taala, di hari yang mulia, di hari Jumat Sayyidul Ayyam, dan di bulan mulia, bulan suci Ramadan, khatib berwasiat untuk diri sendiri dan untuk jamaah Jumat pada umumnya untuk selalu meningkatkan, memperbarui iman, mengusahakan perbaikan iman, karena Nabi SAW sabdakan iman seperti kain, mudah menjadi usang, maka perbauilah iman tersebut. Dan karenanya dengan iman seseorang akan menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sauri tauladan terbaik dengan usaha, tangisan dari beliau, doa beliau, risau dan harapan yang diteruskan kepada 124.000 para sahabat, sehingga mereka menyebarkan hidayah, menyebarkan kunci kesuksesan, sehingga saat ini kita memiliki iman yang akan menyelamatkan kita untuk hidup di dunia dan juga di akhirat kelak, sehingga kita memiliki iman dengan kalimat mulia, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan satu orang sahabat, Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-Ash, suatu kisah seorang hamba yang memiliki dosa yang begitu banyak dan dicatat oleh malaikat sebanyak 99 lembar catatan dosa, sedangkan satu catatannya jaraknya, lebarnya sejauh mata memandang, hingga di hari kiamat seluruhnya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka Allah Ta'ala berfirman kepadanya, apakah engkau mengingkari catatan ini? Apakah para malaikat pencatatku telah menzolimimu? Laki-laki itu menjawab, sungguh tidak wahai Tuanku. Selanjutnya Allah Ta'ala meminta kepada laki-laki tersebut agar mendatangkan sesuatu yang dapat membuat dia diampuni. Namun laki-laki tersebut tidak mendapatkannya sehingga dia menyerah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan seperti itu Allah Ta'ala berfirman kepadanya, sesungguhnya hari ini tidak akan ada yang menzolimimu sedikit pun, dan sesungguhnya ada satu kebaikan yang kau miliki di sisi kami. Maka dikeluarkanlah sebuah catatan kecil di hadapannya. Catatan tersebut bertuliskan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka kemudian Allah berfirman, sekarang hadirilah timbanganmu. 90 catatan dosanya ditimbang dengan catatan yang kecil tadi. Maka melihat hal ini laki-laki tersebut merasa ragu dan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhanku, apalah arti catatan kecil ini dibanding dengan 99 catatan dosa sebanyak ini? Maka Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya hari ini engkau tidak akan dizolimi. Maka terjadilah prosesi menimbang catatan, dan yang terjadi adalah sangat mengejutkan, bahwa catatan kecil tadi yang bertuliskan asyhadu alla ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasulullah mampu mengungguli beratnya catatan dosa, sehingga Rasulullah SAW menyampaikan tidak akan ada yang dapat mengalahkan beratnya asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah nilai kebaikan, yaitu kebaikan yang utama dengan kalimat thayyibah yang Nabi menekankan untuk memperbanyak mengucapkan kalimat tersebut pada bulan suci ini, bulan Ramadan,
sehingga mudah-mudahan menjadi tabungan amal kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di penghujung bulan ini, bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita lewati, perlunya kita mengkoreksi diri dan bermuhasabah. Sudahkah kita memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk melakukan kebaikan yang akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Koreksi yang selanjutnya adalah hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah kita lalui 1 bulan ini dengan berpuasa, belajar beramal, ibadah yang baik, yang fardu maupun yang sunnah, semata-mata kekuatan dan nikmat yang telah Allah taala berikan kepada kita, sehingga jika kita bersyukur mudah-mudahan Allah taala menambahkan nikmat tersebut. Sebagaimana dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidanakum, sesungguhnya jika kamu bersyukur maka niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Sehingga dengan syukur kita mudah-mudahan Allah taala memberikan kesempatan untuk bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang. Selanjutnya hendaknya kita memiliki perasaan sedih akan meninggalkan bulan Ramadan ini. Bagaimana tidak? Bulan yang membersihkan kita sebagaimana bayi yang baru lahir. Bulan yang membuat kita terbebas dari neraka. Bulan yang penuh dengan kasih sayang Allah Ta'ala. Namun sebentar lagi bulan ini akan meninggalkan kita. Dan yang selanjutnya adalah setidaknya kita menyesal, mengucap istighfar, karena masih banyak waktu yang tidak kita manfaatkan dengan baik. Malah kadang-kadang justru kita membuat dosa di bulan Ramadan ini, bermaksiat kepada Allah Ta'ala, menggunjing, membicarakan keburukan orang, tidak beramal soleh, meninggalkan sholat, tidak berpuasa, tidak membaca Al-Quran, marah-marah, atau bahkan jangan-jangan pada saat datangnya malam Lailatul Qadar kita tidak beramal sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni diri kita. Dan yang terakhir, di sisa 2 hari ini malah kita lakukan perbuatan yang baik, kita lakukan amal terbaik kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala melihat usaha kita di 2-3 hari terakhir ini. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai dengan 8, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji zarah, maka niscaya dia akan melihat balasan, dan barang siapa yang berbuat kejahatan sebesar biji zarah, maka dia akan melihat balasannya pula. Maka selain memperbanyak zikir, kalimat thayyibah tadi, kita tambah amal-amal ibadah kita di sisa hari terakhir ini dengan amal fardu maupun dengan yang sunnah. Salat wajib, salat sunnah, sedekah, mengucapkan salam, membantu orang lain, membaca Al-Quran, mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW, beriktikaf, sehingga semakin banyak pahala kita di sisi Allah Ta'ala. Dan jangan lupa untuk mendakwahkan agama kita, mengajak orang lain untuk beramal, mengajak orang untuk salat berjamaah, mengajak orang untuk beramal soleh, ajak orang mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW, sebagaimana dalam satu hadis yang diriwayatkan Sayyidina Uqbah bin Amir, man dalla man khair falahu mislu ajri fa'alaih. Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakannya. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 1893. Mereka yang mau mengajak, mendakwahkan kebaikan, sungguh mereka adalah orang yang cerdas, menginginkan pahala yang banyak dengan cara terbaik, dan dia telah menunaikan perintah Allah Ta'ala sebagaimana wattawasau bil haq dalam surat Al-Asr di bagian ayat ketiga. Ajak pula orang kembali ke masjid, memakmurkan masjid, sholat berjamaah, sebagaimana kita buat sholat subuh di masjid kita setidaknya sama dengan sholat Jumat. Buat bagaimana setiap orang rindu dengan masjid, rindu dengan rumah Allah yang di dalamnya terdapat sakinah, ketenangan, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana setiap laki-laki hatinya terpaut dengan masjid, sehingga akhirnya Allah Ta'ala akan menyayangi orang tersebut. Orang tersebut akan disayangi dan juga keluarganya, sehingga Allah Ta'ala akan mencintai kampung tersebut, dan sehingga Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada daerah dan negara tersebut, sehingga Allah Ta'ala menurunkan keberkahan dari atas bumi dan dari bawah tanah. Dalam surat Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard.
Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan juga berkah dari bumi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mematikan kita dan keluarga kita dalam keadaan mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita dari segala keburukan, menerima ibadah kita di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjumpakan kita dengan bulan Ramadan tahun depan insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal samiul alim wa qur rabbil fir wa arham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzakrullaha akbar. Aqimissalah.